Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat, nggak ada yang ngantuk. Haikal, jangan ngantuk, Haikal. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita memasuki sanlat pesantren kilat di hari yang keberapa? Ketiga. Tanggal berapa, Akmal? Tanggal berapa? Tanggal 6 Muharram 1447 Hijriah. Pagi hari ini sedikit banyak kita akan membicarakan temanya tentang ridhollah fi ridhol walidain. Keridhoan Allah tergantung kepada keridhoan kedua orang tua. Saya pagi hari ini hanya ingin cerita sajalah buat kalian. Coba didengarkan anak-anak ya. Kisahnya itu dari negeri Yaman. Pernah mendengar negeri Yaman? Kalau di peta, Yaman itu di daerah Jazirah Arab bagian bawah. Ya. Yang kalau dari Madinah, Makkah itu jaraknya 400 kilo. Jauh apa jauh? Jauh. Kalau kita di sini dari Maos sampai hampir Jawa Timur sana, itu 400 kilo. Di mana dari Yaman tersebut ada kisah seorang pemuda. Seorang apa? Pemuda. Pemuda laki apa perempuan? Laki. Dia anak yatim alias dari kecil sudah ditinggal mati oleh bapaknya. Kemudian dia adalah pemuda yang rajin beribadah. Tentunya yaitu pemuda tersebut solih. Kalau perempuan solihah. Jadi yatim dari kecil, kemudian solih, kemudian ahli ibadah, sholatnya rajin. Terus juga seorang pemuda ini berbakti kepada siapa? Orang tua. Tapi karena dia yatim dari kecil, berarti berbaktinya kepada seorang ibu. Luar biasa berbaktinya. Kemarin kalian masih ingat Ustadz Firdaus menyampaikan, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu disebutkan berapa kali? 3. Bapak? 1 kali. Kenapa bisa 3 kali seorang ibu? 1. Mengandung. 2. Menyusui. Melahirkan. Pertama hamil. Berapa bulan? 9 bulan. Kemudian melahirkan kamu, mengeluarkan kamu dari dunia ini antara hidup dan mati. Kemudian menyusui kamu sampai besar 2 tahun. Masih kemudian dirawat. Kalau bapak hanya sekali, tapi bapak sebagai tulang punggung yang mencari apa? Nafkah, mencari makanan, minuman, pakaian untuk ibu dan anaknya. Pemuda tersebut sangat luar biasa. Sampai Rasul, sampai Nabi itu kemudian apa? Memberitahukan kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib untuk dimintai doanya dari pemuda tersebut. Tapi kehidupannya, yaitu seorang pemuda tersebut
adalah dalam keadaan miskin. Bahkan bajunya saja cuma punya 2 baju. Kehidupannya di sekitar itu menganggap orangnya itu seperti orang yang itu ya biasa saja. Padahal dia statusnya adalah wali Allah. Wali apa? Wali Allah. Siapa dia namanya? Uwais. Tapi kalau ini namanya Uwais Al-Faqih. Ini namanya Uwais Al-Qarni. Nama lengkapnya Uwais bin Amir bin Murad bin Qarn. Uwais anaknya Amir dari Bani apa? Murad dari kabilah Qarn. Tapi terkenalnya siapa? Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda ahli ibadah. Dia rajin sholat, puasa, zakat, tahajud di malam hari. Berbakti kepada kedua orang. Ini yang menjadikan Uwais Al-Qarni disebut wali Allah. Karena berbaktinya kepada orang tua, doanya mustajab. Doanya itu dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau berdoa, Allah kabulkan. Itu yang menjadikan dia sebagai wali Allah. Padahal Uwais Al-Qarni itu hidupnya sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Nabi Muhammad. Cuma Nabi di Makkah atau Madinah, kemudian dia di negeri Yaman yang jaraknya tadi berapa kilo? 400 kilo. Dan Uwais Al-Qarni sebenarnya ingin menemui siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau terhalang, tidak bisa datang ke Madinah menemui Rasul karena orang tuanya sudah tambah tua renta, bahkan matanya sudah apa? Nah, sudah tidak bisa melihat. Itu yang menjadikan dia tidak bisa bertemu dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking baktinya kepada kedua orang tua, Uwais Al-Qarni selalu yaitu membantu ibunya, kemudian merawat ibunya, dan juga permintaan ibunya yang ketika itu permintaan yang sangat berat. Tetapi Uwais Al-Qarni tetap melaksanakannya. Permintaan ibunya adalah apa? Ingin pergi haji. Tapi Uwais Al-Qarni tadi kita tahu, pemuda yang sederhana. Bahkan dikatakan dia adalah pemuda yang miskin. Pekerjaannya penggembala kambing. Kemudian dengan inisiatifnya ketika ibu mengatakan, wahai Uwais Al-Qarni, saya ingin pergi haji ke Makkah. Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai ibunda, akan saya kabulkan. Tetapi dengan perasaan yang bingung, di sisi lain dia pemuda yang kaya apa miskin? Yang miskin. Dia tidak punya bekal. Karena orang pergi haji itu butuh duit. Ketika itu, perjalanan ketika haji dari Yaman ke Makkah itu dengan unta. Tapi Uwais Al-Qarni punya unta? Tidak punya. Kemudian Uwais Al-Qarni pekerjaannya menggembala kambing. Suatu ketika dia hanya beli cempek. Ya cempek. Kambing kecil. Ya, kambing kecil. Kemudian beliau beli dari penggembala domba tersebut. Ya, yang punya. Kemudian beliau setiap hari ingin merealisasikan. Ya, yaitu apa? Merealisasikan permintaan siapa? Ibunya. Kemudian setiap hari dia gendong apa? Cempeknya ke atas gunung setiap hari. Sampai orang-orang mengatakan, Uwais itu orang apa waras apa orang benar? Enggak waras itu. Masa kambing digendong setiap hari? Setiap hari digendong untuk latihan apa? Untuk latihan menguatkan fisiknya karena mau membawa ibunya nanti, ya. Kemudian karena ingin membawa ibunya, kan biar fisiknya apa? Kuat. Latihan gendong kambing setiap hari ke atas gunung. Pagi, sore. Lama-lama kan dombanya besar ya, kambingnya ya. Tambah besar. Ya, seperti itu. Kemudian dia melaksanakan perintah ibunya. Kemudian apa?
membawa ibunya, gendong. Kalau dia di atas unta sih gampang, tinggal nuntun unta ya. Ah, ini gendong ibunya coba. 400 kilo gendong ibunya dari Yaman ke Makkah, ke Madinah. Jauh tidak? Jauh. Ya, apakah sampai? Sampai. Di antara kalian siapa yang pernah gendong ibunya? Ya belum ada. Ya, kira-kira kalian kalau suruh gendong ibunya mampu enggak? Ya mampu, paling hanya berapa kilo, selesai. Nah ini 400 kilo dari Yaman ke Makkah melaksanakan ibadah haji untuk menunaikan permintaan siapa? Ibunya. Akhirnya sampai kemana? Ke Makkah. Dan di sana kemudian ibunya berdoa kepada Allah. Uwais juga berdoa kepada Allah. Di antara doa ibunya apa? Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Uwais. Karena Uwais ini punya penyakit bercak-bercak di putih semuanya. Yang kemudian Allah kabulkan. Ternyata kemudian tersisa bekas dari apa ini? Ya, bercak putihnya di telapak tangan hanya sebesar besar koin. Masih tersisa. Ya, kemudian ketika pulang dia masih ingin bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beratnya dia juga kemudian izin kepada ibunya, wahai ibunda, saya ingin ke Madinah bertemu dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun berat, karena ibunya sendirian, sudah tua renta, tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang membantunya, tidak ada yang beri makan, tidak ada yang beri minum, kecuali siapa? Uwais Al-Qarni. Tapi kemudian ibundanya dengan berat hati mengizinkan, silahkan kalau kamu ingin bertemu dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berangkat. Kemudian berangkat dengan berbagai resiko, ya karena perjalanan jauh, mungkin di tengah perjalanan kurang makanan, kurang minuman, kurang bekal, mungkin ada rampok. Nah, akhirnya sampai di Madinah, bertanya kepada penduduk sekitar, di manakah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di manakah rumah Nabi Muhammad SAW? Kemudian ditunjukkan, oh ini rumahnya Nabi. Kemudian tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang jawab bukan Nabi Muhammad, tapi istrinya ibunda Aisyah, Ummul Mukminin. Yang kemudian, siapakah Anda? Saya pemuda dari Yaman, nama saya Uwais Al-Qarni. Kemudian Aisyah menjawab, maaf, bahwasanya Rasul sekarang tidak ada di rumah. Nabi sedang berperang melawan musuh. Yang itu pulangnya nggak tahu kapan, nggak bisa diprediksi seperti itu. Maka dengan hati yang sangat apa? Dengan hati yang sangat sedih, tidak bisa menemui siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling apa? Orang yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia kemudian karena ingin menunggu juga tidak pasti karena beliau sedang berperang. Karena yang namanya perang biasanya lama sebulan 2 bulan. Akhirnya kemudian dengan hati yang berat, kemudian apa? Kemudian Uwais Al-Qarni pulang masih keingatan tentang ibunya yang sendirian yang tidak ada merawatnya. Kemudian beliau pulang. Ya. Kemudian di beberapa kesempatan juga Uwais Al-Qarni datang lagi berapa tahun kemudian, yang kemudian dia tidak bisa bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi wafat, kemudian beberapa tahun kemudian dia ingin berangkat haji kembali. Berangkatnya bagaimana? Dengan cara dia hanya menjaga hewan ternak domba dari kabilah Yaman sampai ke mana? Sampai ke Makkah. Ya, seperti itu. Kemudian dia berangkat haji dengan cara menggembala, menjaga gembalaannya orang yang punya itu ya sampai ke Makkah. Yang kemudian ketika itu di zaman Umar ibnil Khattab, khalifah keberapa? Khalifah kedua. Coba kalau kita belajar tentang khalifah, pemimpin kaum muslimin yang pertama siapa? Abu Bakar. Siapa semuanya? Abu Bakar. Kedua, Umar. Ketiga, Utsman. Keempat,
Ali bin Abi Thalib, bukan Aliuddin, bukan. Ya, jadi Abu Bakar, siapa? Umar, terus Utsman, Ali bin Abi Thalib. Nama ya, seperti itu. Maka di kepemimpinan Umar ibnil Khattab, ya, itu Uwais datang di masa itu. Ya, Uwais al-Faqih atau Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Datang di masa itu, Umar ibnil Khattab ingat pesan Rasulullah yang beliau mengatakan, kalau kalian bertemu Uwais al-Qarni dari Yaman, dari kabilah Murad bin Qarn, mintalah doa, karena doanya itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Umar bin Khattab teringat hal itu, Rasulullah yang mengatakan jauh-jauh hari sebelum Rasulullah meninggal. Kemudian apa? Maka ketika ada jamaah haji dari Yaman selalu menanyakan, adakah di antara kalian yang dari negeri Yaman, yaitu bernama Uwais al-Qarni? Tidak ada. Kemudian kalau ada datang lagi rombongan dari Yaman, adakah di antara kalian dari Yaman yang bernama Uwais al-Qarni? Tidak ada. Yang kemudian yang terakhir, adakah dari kafilah kalian dari Yaman bernama Uwais al-Qarni? Kemudian yang punya penggembala tersebut mengatakan, ada dari kami yang bernama Uwais al-Qarni. Yang kemudian, di mana anaknya? Di manakah pemuda tersebut? Ternyata didapati Uwais al-Qarni sedang melakukan apa? Sholat di kemahnya. Ketika itu, ketika itu Umar ibnul Khattab dan Ali bin Abi Thalib menunggu sholatnya. Ya, menunggu sholatnya agak lama. Kemudian ketika setelah selesai, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah benar? Ya, kemudian dia mengatakan, Umar, saya Umar ibnul Khattab, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar Anda dari Yaman? Iya. Apakah nama Anda yaitu Uwais al-Qarni? Iya. Kemudian Umar bin Khattab kemudian apa? Memegang tangannya. Memegang tangannya, kemudian melihat telapak tangannya. Ternyata masih ada tanda apa tadi? Putih, karena bekas penyakit apa? Ya, bekas penyakit yaitu apa? Bercak putih atau bahasa kita mungkin kusta. Dan ternyata benar. Anda benar, ternyata Anda adalah Uwais al-Qarni. Saya sudah jauh-jauh hari diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan kepada engkau dan meminta doa kepada engkau. Saya diutus oleh Rasul. Karena engkau adalah orang yang sangat spesial. Engkau adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Seandainya penduduk bumi tahu, maka ketika itu dia akan banyak orang meminta apa? Meminta doanya. Ya. Ketika itu, ternyata, ya janganlah kamu meminta doa kepada saya, kata Uwais al-Qarni. Tidak, saya datang ke sini karena saya itu adalah diutus oleh Rasulullah SAW. Jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengatakan, kalau ada dari Yaman bernama Uwais al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Niscaya doanya akan dikabulkan. Tidak, tetapi engkau lebih utama daripada saya. Engkau adalah orang yang hidup di masa Rasulullah. Engkau adalah khalifah Rasulullah. Tidak. Karena engkau disebut oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Engkau adalah orang yang spesial. Engkau adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Kemudian dengan berat hati, kemudian Uwais al-Qarni meminta apa? Ya, kemudian berdoa kepada Allah agar Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib diampuni apa? Dosa-dosanya. Yang kemudian ketika itu inisiatif Umar bin Khattab itu mengambil harta dari Baitul Mal untuk Uwais al-Qarni karena melihat keadaannya. Maka kemudian dijawab oleh siapa Uwais al-Qarni, tidak usah. Saya cukup dengan keadaanku sekarang seperti ini. Maka kemudian sontak ketika itu Uwais al-Qarni terkenal sekali. Bahkan orang-orang sampai mencari karena ingin meminta apa? Meminta doanya. Ya. Padahal ketika di negeri Yaman, orang-orang di sampingnya itu tidak menganggap dia sebagai wali Allah. Menganggapnya ada yang mengatakan seperti orang gila. Yang kemudian terkenal kisah Uwais al-Qarni. Yang kemudian Uwais al-Qarni karena terkenalnya, kemudian beliau mengasingkan diri.
tidak tidak menampakkan diri di hadapan manusia. Ketika beliau meninggal dunia, luar biasa. Beliau itu dimakamkan oleh begitu banyak orang yang ternyata itu adalah para malaikat. Jadi Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di penduduk bumi, tapi terkenal di penduduk langit oleh para malaikat. Karena apa? Karena berbakti kepada kedua orang tua, dalam hal ini kepada seorang ibu. Kalian ingin mendapatkan ridho Allah? Halo anak-anak, ingin mendapatkan ridho Allah? Kalau ingin mendapatkan ridho Allah, kalian harus berbakti kepada kedua orang tua. Kalau Akmal disuruh oleh ibunya, Akmal sapu. Oh, iya Bu. Kalau diperintahkan untuk ngaji, ngaji. Kalau untuk sanlat yang baik. Nah, itu nanti ya kalian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Siapa yang masih ingat kemarin? Siapakah anak yang saleh? Ayo, siapa yang masih ingat? Anak yang soleh apa? Ayo apa? Anak yang patuh kepada orang tua. Anak yang patuh kepada orang tua, enggak apa-apa jawabannya ya. Anak yang berbakti kepada orang tua. Maka dari kisah ini, Uwais Al-Qarni yang begitu luar biasa, terkenal di penduduk langit, tidak di penduduk bumi, karena doanya mustajab, karena berbuat baik, berbakti kepada ibu. Seulangi lagi. Berapa kali perbandingannya berbakti kepada ibu dan bapak? Ibu 3, bapak 1. Ibu 3, bapak 1. Luar biasa. Ya. Karena sebab apa tadi, Mal? Mengandung, hamil, melahirkan, terus menyusui. Ya. Karena waktunya pas sekali, jam 8. Ini kisah dari negeri Yaman yang bernama siapa? Uwais Al-Qarni. Semoga keponakan saya Uwais Al-Faqih seperti Uwais Al-Qarni, ketika diperintah sama ibunya nurut, tidak bangkang, tidak ngeyel karena tukang ngeyel. Semoga menjadi anak yang solih. Dan semuanya ini menjadi anak yang solih, ini menjadi anak yang solihah. Allahumma amin. Itu saja pagi hari ini ya, saya tidak membicarakan tentang materi tentang ridhollah fi ridhul walidain, cuma kisah yang menginspirasi kita semuanya untuk kaum muslimin maupun muslimat untuk selalu berbakti taat kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.